Ibu, terima kasih atas waktunya udah memberi kita kesempatan untuk berjumpa dan mewawancara Ibu langsung. Sama-sama. Ibu, pertama mungkin Ibu itu kan menjabat rektor UT 2 periode dari 2009 ke 2017 kemudian lanjut ya sampai 2018. Enggak, sampai 2017. Oh, berarti tahun ini. Iya nih, sebentar lagi. Oh iya, boleh cerita Bu selama 2 periode itu apa saja sih yang sudah Ibu lakukan untuk UT, dan kalau ada pencapaian mungkin diceritakan juga semuanya. 8 tahun suruh diringkas ya. Banyak ya yang sudah dilakukan oleh UT dalam 8 tahun terakhir itu. Tapi utamanya adalah kami yang pertama itu ingin mengubah image. Dari yang tadinya orang mengenal universitas terbuka itu sebagai perguruan tinggi yang hanya untuk guru, yang hanya untuk orang yang sudah berusia matang dan lebih tinggi lagi gitu ya. Dan ada juga yang menganggap bahwa itu kan untuk mereka yang ekonomi golongan ekonomi lemah gitu ya, sehingga image-nya itu kayak kalau kuliah di UT itu kurang prestisius gitu ya. Nah, kami dalam 8 tahun terakhir ini berupaya mengubah image itu untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa UT itu adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang modern begitu ya, yang menggunakan IT yang terkini, kemudian juga bahwa bukan hanya untuk guru tapi untuk semua kalangan, dan bukan hanya untuk orang tua tetapi juga untuk semua, dari mulai mereka yang baru lulusan SLTA sampai mungkin mereka yang sudah memiliki karir yang cukup settle tetapi barangkali ingin meningkatkan kompetensinya atau ingin meningkatkan dalam bidang ilmu yang berbeda gitu ya. Jadi saya kira itu adalah PR yang pertama yang saya ingin lakukan ketika saya diangkat jadi rektor. Yang kedua adalah tentu saja kami ingin agar UT itu terus mengikuti perkembangan teknologi, sehingga apapun teknologi yang ada dan tersedia yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga membuat mahasiswa kami itu bisa belajar secara jarak jauh dengan lebih nyaman, lebih mudah, itu ingin selalu kita gunakan. Jadi itu juga merupakan tujuan yang kedua. Ya alhamdulillah dalam 8 tahun terakhir ini kelihatannya keduanya itu sudah to some extent begitu ya, sudah kami capai. Tadi malam misalnya saya baru dari Jombang ya, dari pesantren Tebu Ireng. Itu wakil pimpinannya itu kebetulan sedang ngambil program di UT. Beliau sebetulnya udah nggak perlu kuliah lagi ya, tapi beliau ingin belajar hukum. Dia bilang, wah Bu, sekarang image UT udah beda sekali. Saya bilang, aduh alhamdulillah kalau demikian. Sekarang orang bangga masuk UT. Saya bilang, ya alhamdulillah kalau memang demikian. Jadi kami menilai, oh berarti hasil kerja keras itu sudah mulai berbuah gitu ya. Tapi Bu, kalau misalkan dari data persentase nih Bu, kan Ibu sampaikan UT itu zaman dulu untuk yang orang tua ya, bukan yang fresh graduate SMA jarang, dan di bawah Ibu berhasil. Kalau dari data ada datanya nggak, berapa persen? Ada. Sekarang itu 25% itu di bawah usia 25 tahun. Hampir lebih dari 50% itu di bawah usia 30 tahun. Kalau dulu kan mayoritas di atas usia 45 tahun. Jadi memang sudah bergeser kelompok usianya mahasiswa UT itu. Kalau di UT sendiri itu fokusnya kemana sih? Jadi fokusnya untuk UT adalah membuka program-program studi yang memang dibutuhkan untuk pembangunan nasional. Jadi misalnya kami belum menjamah gitu ya, seperti program-program internasional secara serius ya, karena buat kami adalah yang terpenting sekarang memenuhi kebutuhan masyarakat dan SDM untuk pembangunan nasional. Itu berarti termasuk masuk ke dalam salah satu peran UT dalam dunia pendidikan. Apalagi Bu, ada lagi nggak kalau bisa? Peran utama UT sebetulnya kalau dalam pendidikan nasional adalah mengisi blank spot akses pendidikan tinggi. Karena kita tahu perguruan tinggi di Indonesia itu kan terutama yang negeri itu jumlahnya hanya 120-an. Memang yang swasta banyak ribuan ya, sampai 4.200 lebih. Tetapi umumnya mereka juga berada di kota-kota. Kalau yang di kota-kota kecil juga perguruan tingginya umumnya perguruan tinggi sangat-sangat kecil. Nah, masyarakat itu butuh perguruan tinggi negeri yang berkualitas dan diakui oleh pemerintah begitu ya. Nah, oleh karena itu
UT itu mengisi blank spot itu. Jadi sebetulnya fungsi UT yang utama adalah memeratakan akses masyarakat, akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Dan itu amanat Undang-Undang Dasar ya. Oleh karena itu sebetulnya UT itu menjalankan tugas pemerintah, memastikan bahwa setiap warga negara yang memang punya hak terhadap pendidikan tinggi itu bisa mendapatkan haknya. Dan UT termasuk salah satu pendidikan tinggi jarak jauh yang diakui dunia. Ya, alhamdulillah. Termasuk aktif ya, salah satu. Ya, ketua presiden ya kalau nggak salah. Ya, saya pernah jadi presiden dari organisasi pendidikan jarak jauh dunia ya dari tahun 2012 sampai 2015 yang lalu. Sekarang saya masih di situ juga, tapi menjadi board of trustee, sudah tidak presiden lagi karena saya waktu itu sudah 2 kali nggak boleh diangkat lagi. Kami juga aktif di level Asia ya. UT juga pernah memimpin, saya pernah menjadi presiden dari Asosiasi UT Asia, dan kami juga secara aktif terlibat dalam berbagai tim. Jadi di dunia ini kita ada banyak task force ya yang melaksanakan riset, yang melaksanakan movement ya untuk pendidikan terbuka dan jarak jauh, dan UT secara aktif berpartisipasi di dalamnya. Ibu, kalau sekarang kita bicara lebih ke profil Ibu ya, sebagai akademisi perjalanan karir Ibu bisa singkat? Perjalanan karir saya mulai kerja di UT 85 itu menjadi editor bahan ajar, kalau udah diketik, diedit gitu, pokoknya jadi editor. Nah itu perjalanan pertama saya, sampai sekarang terbawa, kalau baca surat, kalau apa juga otomatis edit ya. Nanti kalau dapat draft pasti saya edit juga. Jadi nah lalu udah gitu oleh UT diberi kesempatan sekolah S2, kemudian melanjutkan S2, pulang S2 kembali ke Jakarta, menjadi ketua program. Lalu ada kesempatan lagi untuk S3, saya ikut berkompetisi gitu secara nasional. Lalu saya berangkat lagi S3, pulang dari sekolah S3, kemudian oleh rektor pada waktu itu saya diminta menjadi kepala pusat penelitian. Nah di situ selama kurang lebih 5 tahun, lalu terpilih menjadi pembantu rektor bidang akademik. 2 kali periode juga, hampir 8 tahun, belum 8 tahun terpilih jadi rektor sampai sekarang. Lalu di antara itu semua jadi ini dan itu di berbagai organisasi lah. Aktif sekali ya Bu ya. Contohnya selain tadi presiden yang yayasan apa organisasi? Ya saya jadi editorial board di banyak jurnal. Saya nggak bisa sebut satu-satu ya karena banyak. Saya juga terlibat aktif dalam berbagai riset kolaboratif dengan berbagai institusi di luar negeri, dan menjadi anggota aktif berbagai movement lah yang berkaitan dengan open education, open educational resources, dan seperti itu ya. Ibu seorang wanita sibuk luar biasa, keluarga nggak komplain? Sibuk pasti dari anak-anak masih kecil ya udah? Iya, anak saya cuma satu, dari anak saya masih kecil, sekarang anak saya udah punya anak. Nanti anaknya dia nyusul saya nih kesini karena sopir sakit. Jadi ya dijalanin aja Mbak. Bagi waktunya diatur? Ya pokoknya semua dijalani sebagaimana seharusnya. Kalau pas waktu harus ke kantor ya ke kantor, tapi kalau pas harus ke kantor tiba-tiba anak sakit ya izin dulu ke kantor begitu ya. Itu anaknya jadi perempuan Ibu ya? Jadi tapi alhamdulillah anak saya relatif sehat terus gitu ya, jadi jaranglah izin untuk urusan anak. Kayaknya sih kalau dijalanin dan tidak terlalu dipikirkan begitu ya, ya dijalanin aja. Cuman memang saya misalnya ketika anak saya tuh udah gede, kok nih anak tuh udah gede aja gitu, karena jadi dia sangat mandiri ya, karena mungkin ibunya sering pergi. Sibuk. Iya. Ibu memulai karir dari bawah sampai akhirnya bisa berada di pucuk pimpinan memimpin sebuah universitas. Ada resep atau rahasia yang bisa dibagi? Kunci kesuksesan apa ya, saya nggak tahu itu kunci apa dan juga bukan rahasia. Saya rasa biasa aja ya. Pokoknya kita kalau kita bekerja ya kita mengerjakan segala sesuatu sebaik mungkin kita bisa, sebaik mungkin kita mampu. Kalau saya suka cerita sama teman-teman yang lebih muda bilang, saya itu seumur hidup nggak pernah miss deadline. Jadi kalau misalnya saya dikasih deadline sama orang itu hari Jumat, saya bikin deadline buat diri sendiri hari Selasa. Gitu, sehingga kalau kita sakit, kalau kita apa tuh kita masih punya waktu untuk tetap tidak melanggar deadline yang diberikan oleh orang lain itu. Jadi itu saya pegang teguh, dan saya selalu punya to do list gitu ya. Dulu zamannya belum ada teknologi, to do listnya kan saya tulis, saya selotip di meja kantor. Nanti kalau udah selesai saya coret. Kalau coretan udah terlalu banyak saya ganti listnya gitu. Kalau sekarang ya to do listnya di sini gitu kan. Email gitu kan, saya setiap subuh langsung periksa email.
Kalau yang pendek-pendek saya langsung bales. Kalau yang harus dibaca dengan lebih seksama, apalagi kalau ada lampiran banyak, biasanya lalu saya mark unread gitu kan. Saya kasih notification star supaya nanti datang ke kantor saya ingat, oh ini belum selesai nih, harus dibuka lagi gitu ya. Ya kayak begitu-begitu aja lah, reminder untuk diri sendiri gitu ya. Jadi dari zaman dulu sudah biasa terprogram rapinya. Ya lumayan deh. Jadi saya lumayan orang itu disiplin lah ya. Disiplin mungkin itu ya Bu. Ya lumayan disiplin lah. Iya, disiplin. Karena kalau misalnya kita melanggar satu deadline yang ini, nanti yang belakang kan ada deadline lagi, makin lama makin numpuk kan. Wah susah. Jadi lebih baik selesaikan satu persatu. Makin susah tugas biasanya makin saya selesai lebih cepat. Diduluin gitu. Susah diduluin. Seperti kalau makan yang enak suka dibelakangin. Kalau saya justru yang enak diduluin. Ibu kalau misalkan Ibu kan menjabat udah 2 periode ya Bu. Masih ada nggak sih Bu yang menjadi PR nih? Udah mau selesai nih Ibu kan yang jadi PR belum selesai di UT. Oh banyak, PR itu nggak akan pernah selesai. Apalagi UT itu sangat tergantung kepada teknologi, dan teknologi itu sangat dinamis, perkembangannya sangat cepat, tidak akan pernah selesai. Saya bahkan mengatakan bahwa rektor yang akan datang pasti lebih berat lagi tugasnya dari saya, karena teknologi makin kesini makin canggih. Nah buat di UT itu tantangannya adalah apa? Lebih berat dari di negara-negara maju, karena UT itu diberi misi, diberi mandat, itu harus melayani semua kalangan. Nah kalangan di seluruh Indonesia itu, mahasiswa UT itu tidak semuanya itu punya akses pada IT. Jadi kalau di rektor UT atau UT itu kami harus mengikuti teknologi, tapi juga nggak boleh meninggalkan yang lebih konvensional. Nah itu tuh pekerjaan luar biasa beratnya itu. Kesini kita nggak boleh ketinggalan, yang ini kita juga tetap harus urus gitu ya. Itu luar biasa beratnya itu ya. Dan perkembangan teknologi itu wah cepat sekali ya. Kita tuh kayak kejar-kejaran terus ya. Jadi masih banyak PR yang sudah saya mulai aja, masih ada yang masih di tengah-tengah. Belum lagi nanti kalau ada perkembangan baru pasti harus update lagi ya. Seperti itu. Bu, kalau kita bicara penghargaan, achievement apa yang pernah dibawa Ibu di UT? Pernah dibawa saya di UT, artinya bukan dibawa saya, Ya, pernah kami capai bersama-sama ya. Saya kira banyak ya, dan mungkin tidak mulai dari saya juga. UT sekarang kita sudah 3 kali mendapatkan sertifikat kualitas internasional. Kemudian berbagai aspek manajemen UT itu kami sudah bersertifikasi ISO. Program studi kami sekarang pun beberapa sudah ada yang akreditasinya peringkat A ya. Jadi kalau secara legal formal mungkin itu capaian-capaian. Tapi saya rasa capaian yang paling tinggi adalah working ethos ya. Jadi teman-teman di UT itu memiliki etos kerja yang luar biasa. Dan karena jenis pekerjaan di UT itu sampai Sabtu Minggu, libur juga kerja, teman-teman tuh tidak mengeluh gitu ya. Dengan ikhlas gitu, kalau walaupun libur, Waisak kayak kemarin harus ke daerah ya berangkat lah. Sabtu Minggu harus ke daerah ya berangkat begitu ya. Dan kami berhasil ya kalau saya katakan membangun jejaring yang juga memiliki komitmen yang tinggi untuk membantu UT. Misalnya apa? UT itu menyelenggarakan tutorial tatap muka di kurang lebih 700 kota setiap semester, 8 kali per semester. Nah itu tuh yang melakukan tutorial, yang menjadi tutor adalah dosen-dosen perguruan tinggi lokal ya, dan mereka melakukan pekerjaan itu di hari Sabtu Minggu, di hari libur mereka, bukan di kota mereka. Kadang-kadang mereka misalnya kalau dari Makassar harus ke Parepare, kalau dari Manado harus ke Sangir Talaut ya, jadi jauh-jauh, tapi mereka mau melakukan itu untuk melayani mahasiswa UT. Itu menurut saya juga itu capaian yang luar biasa ya, bahwa kami berhasil mengajak seluruh komponen sumber daya manusia yang ada di daerah itu untuk sama-sama kita bahu-membahu mencerdaskan anak-anak bangsa ini dimanapun mereka berada. Memang difasilitasi oleh sistem UT, tapi kalau mereka tidak mau, kita tidak bisa melakukan itu. Karena kalau kami harus ngirim semua dari Jakarta, bayangkan biayanya. Sekarang kan kita nggak usah kan, mereka paling-paling transport lokal gitu kan. Jadi saya kira itu juga achievement yang sangat luar biasa. Dan yang paling saya syukuri adalah bahwa sekarang UT itu sudah mendapatkan pengakuan dari masyarakat sebagai suatu perguruan tinggi negeri dengan kualitas yang baik, dan bukan lagi perguruan tinggi kelas 2. Itu saya kira adalah pencapaian kami ya yang luar biasa. Dan bahwa kata pendidikan jarak jauh sampai muncul di undang-undang pendidikan itu juga capaian UT. Karena bukan tanpa lobby itu ada kata-kata itu muncul di pendidikan, di undang-undang pendidikan.
Dan dengan sudah masuknya itu ke dalam undang-undang, itu menjadi tidak ada lagi yang meragukan tentang legalitas sistem pendidikan jarak jauh itu juga luar biasa menurut saya. Iya. Kita udah dilihat lah itu ya. Ya, dan sekarang kan semua perguruan tinggi diperbolehkan melakukan pendidikan jarak jauh. Nah, kalau kami dari dulu tidak menunjukkan, kalau kami tidak menunjukkan bahwa pendidikan jarak jauh itu bisa berkualitas, tidak mungkin pemerintah menjadi percaya dan membolehkan yang lain. Jadi karena dia melihat, oh ternyata bisa ya jarak jauh itu berkualitas, dikendalikan kualitasnya seperti UT, makanya akhirnya diizinkan yang lain. Ya, kami menilai itu sebagai merupakan capaian kami juga ya. Berarti bisa disebut UT itu sebagai pionir pendidikan jarak jauh. Kalau di Indonesia iya, saya kira iya, betul. UT yang pertama lah Ibu ya, yang lain. Dan sekarang kita kan sudah ada yang full online juga ya, di mana universitas lain belum ada, sekarang mahasiswa UT udah bisa belajar di di gadget ya, sudah ada aplikasi UT, mereka tinggal download aplikasi UT, mereka bisa lakukan semuanya di sini nih ya. UT itu semua memang baik. Dengan ini ada aplikasi UT online mobile. Ini kalau mahasiswa buka di sini udah bisa melakukan semuanya di sini. Semua udah registrasi, interaksi dan sebagainya. Bahan ajar juga sudah digital. Iya. Jadi semua memang berdasarkan. Iya. Tapi kalau yang tidak bisa punya akses ke sini pun kami layani juga dengan dikirim modul tercetaknya, diadakan tutorial tatap mukanya di daerah yang saya bilang tadi di 700 kota dengan tutor-tutor para dosen dari universitas lokal. Ya karena ada juga orang bisa tapi dia sebetulnya belum merasa nyaman belajar di sini gitu kan. Jadi masih lebih senang ada dosen di depannya gitu kan. Nah, masih banyak masih lebih mayoritas. Masih banyak ya. Mungkin baru sekitar 40% ya mahasiswa UT yang sudah merasa nyaman dengan online ya. Yang lain masih ini. Harapan saya ke depan sama dengan harapan saya ketika saya baru diangkat jadi rektor. Ketika ditanya orang-orang, saya itu inginnya orang Indonesia itu kalau dia tidak kuliah itu bukan karena dia tidak bisa, tapi memang karena dia tidak mau. Karena kalau dia mau sebetulnya bisa karena ada UT. Jadi saya inginnya seluruh masyarakat Indonesia itu tahu bahwa untuk kuliah itu sekarang tidak ada halangan. Karena ada UT yang begitu terjangkau biayanya, yang begitu fleksibel sistem pembelajarannya, tidak ada sistem drop out, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, berapa lama saja. Nah, jadi kalau ada orang yang sampai tidak kuliah itu, ya mungkin karena dia tidak mau. Tapi bukan karena dia tidak bisa. Karena kalau dia mau, pasti bisa melalui UT. Itu masih jadi obsesi saya. Dan sekarang belum terjadi itu. Ibu melihat dunia pendidikan di Indonesia itu seperti apa sih, Bu? Khususnya di TI, ya, khususnya pendidikan tinggi. Masih banyak pekerjaan rumah. Masih banyak pekerjaan rumah karena di Indonesia jumlah perguruan tinggi terlalu banyak dan diantaranya banyak yang kecil-kecil, yang jumlah mahasiswanya juga sedikit. Kalau sementara mereka sumber utama income-nya dari SPP mahasiswa, sehingga akhirnya income-nya terlalu kecil, tidak bisa membuat mereka bisa melakukan terobosan-terobosan karena nggak ada sumber daya pendukung kan. Jadi itu PR nomor 1, tapi saya kira Dikti juga sudah menyadari itu. PR kedua adalah ini yang selalu saya sampaikan ke Kemenristek Dikti dan mudah-mudahan suatu waktu ini menjadi kenyataan. Saya bilang perguruan tinggi di Indonesia itu harus dibedakan misinya. Ada misi yang mungkin ditargetkan untuk riset dan publikasi ilmiah bersaing dengan Malaysia, dengan Korea, dengan Singapura. Tapi juga harus ada perguruan tinggi yang memang difokuskan untuk membuka akses pendidikan. Jadi mungkin ya mereka melakukan penelitian tapi tidak usah dituntut terlalu yang penelitian untuk internasional dan sebagainya, karena mereka lebih baik difokuskan untuk memberikan layanan pendidikan sehingga angka partisipasi pendidikan tinggi itu bisa meningkat. Jadi saya berharap suatu waktu diferensiasi misi itu bisa dijalankan dengan lebih optimal.